Oke, Pak Hoga, ini udah saya hidupin lagi untuk share screen-nya udah kelihatan ya, Pak ya? Udah. Oke, siap. Udah mantap. Ya, oke. Ya. Ya, baik, Pak. Kita mulai jam 1 pas aja ya? Ya. Udah berapa menit lagi ya? 8 menit lagi, Pak. Sekitar 10 menit lagi kali ya kita tunggu. Iya. Terus itu yang nanti on YouTube-nya munculnya yang ini ya? Yang ini? Yang di PowerPoint ya? Atau iya, betul. Di PowerPoint. Nah, ini saya udah share link YouTube-nya ya, Pak, di chat juga. Oh iya. Ya, bisa dilihat di situ. Nanti yang bisa mindahin misalnya PowerPoint terus wajah, kakak ya? Bisa, Pak. Oh, Bapak mau ini kan nanti videonya hidupkan ya? Iya, maksudnya nanti kan diganti-ganti aja. Silakan aja. Oke, Pak. Kakak yang atur aja. Iya, oke. Coba deh, ini kan kita coba dulu ya. Siap. Ini apa? PowerPoint coba ganti ke video. Iya. Ganti ke PowerPoint lagi gitu ya? Iya, boleh, Pak. Siap. Sementara PowerPoint dulu ya, sambil menunggu. Ya. Sambil nunggu ya. Yang lain. Ini pesertanya dari TIF ya, Pak ya? Mahasiswa atau?
pesertanya memang banyak sih Kak, dari informatika, dari akademisi, asosiasi, praktisi, dosen, gabungan semua sih. Oke, siap Pak. Mungkin bisa diinformasikan lagi kali ya, biar rame. Ya, saya ingetin lagi ya. Pokoknya yang masuk buka aja Kak. Maksudnya dia langsung okein aja. Saya approve. Sisain satu buat Prof Eko aja. Ya, siap. Nah, gitu aja. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Akmal ya. Ada Hartarto, Bapak Hartarto ya, Junaidi. Ada Rina, ada Naufal. Siang Prof. Hoga, saya dari ISIDO, Pak. Oke, siap, ISIDO. Apa kabar? Baik-baik, Prof. Saya memantau aja, mendengarkan. Oke, Prof. Saya mute dulu ya, Prof. Siap. Kita ini Pak, lagi ini nanti lagi mulai jam 1. Jadi nanti dibuka dulu, setelah itu Prof Eko, Pak Hartarto Junaidi. Ya, siap, Prof. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya.
Jadi, Oke, kita mulai aja ya. Kurnia Putri, kita mulai aja. oke Pak. Oke ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada hari ini kita akan buka saja, yaitu acara kita tentang remote learning. Sebelum kita buka, ya, ini ada 2 sesi, yaitu yang pertama adalah sesi pembukaan dan kata sambutan. Kemudian sesi kedua akan diisi oleh Prof. Eko. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita masuk dulu ke PowerPoint pembukaannya. Ya, kita akan lihat di sini bahwa kita sekarang ini memasuki era yang namanya masa pandemik, ya, COVID-19, virus corona. Oleh sebab itu banyak kendala yang masalah yang sekarang ini justru kita harus bisa melakukan tetap pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau kita lihat PowerPoint saya di sini, ya, di situ nanti ada pemerintah, ya, Indonesia mengembangkan pendidikan jarak jauh. Ya, di sini bagian dari sistem pendidikan di Indonesia yang mengatur, ya, tentang pendidikan jarak jauh. Nah, di situ ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ya, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, ya. Nah, itu yaitu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang uniknya di tahun 2013 kita sudah ada yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Nah, di sini kita lihat, ya, next, pasal 3, ya, di situ. Nah, bahwa pendidikan jarak jauh itu mempunyai karakteristik, ya, yaitu bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, ya, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan pendidikan lainnya, dan pembelajarannya terpadu. Jadi memang arti di sini bersifat terbuka pada pasal 3, ya, untuk pembelajaran jarak jauh, itu berarti kan bersifat fleksibel. Berarti waktu kita penyampaiannya itu fleksibel, pemilihan program studinya juga fleksibel, waktu penyelesaian program studinya juga fleksibel, ya, lintas satuannya juga fleksibel, dan jalur dan jenis pendidikannya juga multi entry, multi exit system, ya. Jadi tanpa ada lagi pembatasan usia, tanpa ada lagi tahun ijazah, tanpa ada lagi latar belakang pendidikan, bidang studi, masa registrasi, tempat, cara belajar, ya, masa evaluasi hasil belajar. Ini sudah bersifat terbuka, ya, sudah bersifat fleksibel. Dan pasal 3, ya, dari ini kita sebut sebagai
peraturan ya pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, pendidikan tinggi. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pembelajaran jarak yang sangat jauh ya, kita disebut sini adalah sebagai apa nih, kita sebut PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini berarti tidak lagi mengenal ini ya, sudah semuanya berbeda. Artinya berbeda bahwa jenis pendidikannya tanpa membatasi usianya ya, kemudian latar belakang bidang studinya ya. Jadi cara belajar di sini sudah bisa dikatakan adalah bersifat terbuka atau fleksibel ya. Jadi pendidikan jarak jauh itu mempunyai karakteristik tadi ya, bersifat terbuka, belajar mandiri, belajarnya tuntas, menggunakan IT, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ya, menggunakan teknologi pendidikan lainnya, dan bentuknya juga sudah pembelajaran yang terpadu. Nah, oleh sebab itu kita lihat lagi di pasal 7, ya, ini sekedar pengantar aja, ya, untuk masuk nanti kepada pembelajaran tentang remote learning, ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini, ya, diselenggarakan dengan, yaitu tadi ya di slide selanjutnya, ya, pasal 7, next ya. Nah itu ya, jadi pembelajaran pendidikan jarak jauh ini, ya, itu diselenggarakan menggunakan modus pembelajaran, ya. Dan peserta didik dan pendidiknya itu terpisah, ya. Jadi terpisah dalam arti bisa tidak di suatu ruangan, ya, tidak di suatu tempat yang berbeda antara peserta didik dengan pendidiknya, ya. Jadi ini sudah berbeda. Artinya di sini menekankan belajar secara mandiri, ya, kemudian terstruktur, terbimbing dengan berbagai menggunakan sumber belajar, ya. Yang saat ini kita tahu ya sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya, bahkan mau masuk industri revolusi 5.0 ya atau 5.0. Jadi udah memang teknologinya mendukung, kemudian juga kita sebut zamannya juga memang sudah canggih ya, sehingga dimanapun peserta didik maupun pendidiknya itu bisa diselenggarakan pendidikan jarak jauh itu. Artinya ada modus pembelajaran yang digunakan, kemudian itu belajarnya juga secara mandiri, terstruktur, terbimbing, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Ya. Nah, pada pasal 7 itu untuk pendidikan jarak jauh, ya, kita tidak harus berada pada satu tempat, ya, dengan peserta didik. Jadi bisa dimanfaatkan sumber belajarnya, ya. Nah, juga ini menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik, ya. Kemudian bisa juga dikombinasikan dengan bahan ajar lain, ya. Kemudian juga dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber, ya. Jadi intinya di sini saya mau sampaikan bahwa masa sekarang ini pendidikan jarak jauh ini memang sudah digunakan, ya, karena kita dipaksa untuk ke sana karena adanya masa pandemik COVID-19 virus corona ini. Ya, jadi kembali lagi tempatnya juga tidak harus sama, ya, bisa berbeda. Kemudian bahan ajarnya juga dalam bentuk elektronik. Kemudian juga ya ini dikombinasikan dengan bahan ajar lain, ya, bisa dalam bentuk format, media, dan sumber-sumber lainnya. Nah, dalam memampatkan media pembelajaran ini, ya, jadi kita berbasis daripada teknologi informasi dan komunikasi, ya, yang bisa diakses setiap saat.
Nah, kemudian bagaimana dengan interaksi pembelajarannya? Ya, interaksi artinya kalau terjadinya tadi di kelas, ya, dosen dan mahasiswa, ya, bisa langsung saling komunikasi. Ya, tapi dengan menggunakan teknologi informasi, interaksi pembelajaran ini bisa dikatakan memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka, tapi ini terbatas. Ya, jadi dari saya inilah ya yang mau saya sampaikan, bahwa sekarang ini pembelajaran pendidikan jarak jauh ya sudah memang dari sebelumnya sudah dipikirkan ya oleh pemerintah untuk seperti apa modelnya. Ternyata sekarang sudah semuanya bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Next, kita coba lihat lagi di pasal 8 ya, sebelum kita masuk ke Prof. Eko ya, yang akan menjelaskan nanti lebih kepada teknisnya, lebih kepada yang kita katakan remote learning, nanti yang kita bisa lihat ya bagaimana kita bisa lebih dalam lagi ya digali oleh Prof. Eko Indrajit, yaitu sebagai narasumber hari ini. Nah, saya sebagai moderator ya, karena ini sekaligus saya juga yang membuka dan juga kata sambutan. Jadi dari saya ada sedikit ya pengantar yang saya bawakan, yaitu tentang pendidikan jarak jauh ya. Nah, pendidikan jarak jauh ini sudah dipikirkan oleh bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan ya nomor 109 tahun 2013 ya tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Nah, kita lihat lagi next slide, yaitu pasal 8 ya, silakan ya. Nah, di pasal 8 ini ya bisa teman-teman lihat PowerPoint-nya ya. Di pasal 8 ini justru kita melihat ya bahwa penyelenggara pendidikan jarak jauh itu wajib apa? Ya, jadi dia harus bisa mengembangkan sistem pengelolaan. Ya, jadi dia punya sistem tata kelola. Ya, jadi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk penyelenggara pendidikan jarak jauh juga dia harus memiliki sumber daya atau akses ya terhadap sumber daya di mana bisa diselenggarakannya interaksi ya pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Ya, jadi itu bisa dilakukan secara intensif ya. Jadi itu secara intensif ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini bahwa ya di pasal 8 tadi mengembangkan sumber belajar terbuka ya. Kemudian juga di situ ada standar nasional pendidikan tinggi. Nah, mungkin para peserta yang hadir pada saat ini ya udah berpikir ya, saya nanti juga ajak diskusi dan tanya jawab di akhir acara ini, bahwa sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini membuat sebuah budaya ya, budaya yang berbeda dengan ketika kita belajar di kelas. Ya, artinya bahwa sumber belajar ini sudah terbuka ya dan harus dikembangkan baik oleh dosennya, mahasiswanya ya. Kemudian juga di sini adanya standar nasional pendidikan tinggi ya. Jadi di situ yang pasal 8 ya yang D juga menyatakan sumber daya praktik atau praktikum ya atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktek dan praktikum. Nah, inilah ya. Jadi beberapa teman-teman ya dari asosiasi Aptikom, Aisindo, ISAKA, ya, kemudian juga asosiasi dari ilmu komputer, ya, itu memang bisa kita katakan ya sekarang ini mungkin melalui Zoom, Instagram, bahkan melalui Google Classroom, ya, bahkan melalui Instagram Live ya, ini sudah terjadi pembelajaran. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan teman-teman
yang melakukan praktikum komputer atau praktek komputer, ya. Karena kan masa pandemi corona ini bisa dikatakan nggak ke kampus, ya. Sedangkan lab praktikum itu adanya lab komputernya di kampus, ya. Maka ini bisa dilakukan, ya, yaitu dengan kita sebut remote, ya, remote learning. Bagaimana, ya, kita bisa saling belajar antara dosen, ya, mahasiswa, kemudian asisten lab, ya, saling bisa mendukung untuk, ya, praktikum komputer tadi. Nah, di pasal 8 itu ada mempunyai fasilitas pemantapan pengalaman lapangan, ya. Jadi ada akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan, ya. Juga mempunyai USBGG. Ya, apa itu? USBGG ini adalah unit sumber belajar jarak jauh, ya, yang memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada peserta didik dan tenaga pendidik dalam pembelajaran, ya. Jadi kembali lagi, ya, sebelum nanti kita mulai, ya, oleh Prof. Eko Indrajit, ya. Jadi saya coba menggali, ya, peraturan pemerintah yang sudah ada dari sisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian juga Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Permendikbud Nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi, ya. Jadi ini yang akan saya coba sampaikan di pembukaan sebelum kita masuk ke acara remote learning-nya. Jadi di pasal 8 tadi sudah kita bahas, ya. Nah, next PowerPoint silakan, Kak, yaitu di pasal 8 tadi yang sebelumnya. Ya. Ya, nah itu. Jadi penyediaan sumber daya fasilitas, ya, kemudian juga kerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara, ya, untuk pembelajaran tatap muka, ya. Bisa dikatakan di sini tentunya ada lembaga, instansi, industri yang bisa dia lakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki fasilitas, ya, dan tentunya fasilitas tersebut harus memadai dan terjangkau, ya, dan terjangkau oleh para peserta didik, ya. Jadi di pasal 8 disebut di situ, ya, bahwa kita katakan, ya, di situ melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran, ya, dalam bentuk tutorial bagi peserta didik yang terdaftar, ya. Kemudian menyediakan bantuan belajar bagi para peserta didik, ya. Jadi di sini berupa bisa pelayanan akademik atau pelayanan non akademik, ya. Jadi di sini juga harus ada, ini yang paling penting adalah evaluasi belajar. Nah, ya. Jadi evaluasi pembelajaran ini harus disediakan, ya, bagi peserta didik, ya, maupun penyelenggara pendidikan, ya, yang menjamin penyediaan bantuan belajar, ya, sehingga penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Jadi kembali lagi pembelajaran jarak jauh ini memang sudah diatur, ya, oleh pemerintah bahwa bantuan belajar yang dimaksud adalah pelayanan akademik, ya, kemudian administrasi, pelayanan pribadi maupun tatap muka, maupun melalui pemampatan teknologi informasi. Oke, kita masuk ke 9. Nah, ini ya terakhir, ya. Jadi 9 ini adalah yang saya akan sampaikan, ya. Ini yang paling penting menurut saya, ya. Jadi di pasal 9 di PowerPoint itu bisa dikatakan bahwa di situ dikatakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh wajib memiliki sumber daya, wajib memiliki akses, ya, terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini yang kita mau lihat langsung, ya.
di pasal 9 ayat 2 dikatakan pendidik sebagaimana dimaksud ayat 1 memiliki fungsi. Nah, ini ya. Jadi kembali lagi ya, pendidikan pembelajaran jarak jauh ya, intinya tuh di sini ya, bahwa pendidik itu berfungsi merancang program pembelajaran ya, sebagai perancang. Pendidik itu sebagai penyusun dan pengembang bahan ajar dan media ya. Kemudian pendidik itu sebagai produser untuk bahan ajar dan media ya. Pendidik juga sebagai penyebar luas atau pengunggah. Ya. Karena ini sudah zamannya ya. Tadi dikatakan sudah terbuka semuanya ya. Jadi kembali lagi, kita sebagai dosen, sebagai guru, ya, sebagai pendidik, kita itu sebenarnya adalah sebagai perancang, ya. Kita ini sebagai penyusun, kita ini sebagai produser, ya. Yaitu apa yang kita rancang? Berarti yang kita rancang adalah program pembelajaran, ya. Yang kita susun apa? Yang kita susun adalah bahan ajar, yang kita susun adalah media, ya. Kemudian kita juga sebagai dosen itu adalah produser, ya. Produser berarti dia memproduksi, ya, memproduksi bahan ajar, memproduksi media ajar, ya. Kemudian juga seorang pendidik, ya, dia sebagai penyebar luas gagasan, pengunggah, ya, bahan ajar dan media, ya. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya pendidik itu bisa menulis, ya, bisa menyebarluaskan, bisa menyusun, bisa merancang. Tentunya di zaman pandemi corona ini, ya, lebih banyak waktu, ya, untuk melakukan perancangan program, penyusunan bahan ajar, pengembangan bahan ajar dan media, ya, memproduksi, ya, bahan ajar, menyebarluaskan gagasan, mengunggah materi-materi, ya, yang bisa dikatakan entah itu modul, ya, buku, video, banyak sekali yang bisa dilakukan, ya. Jadi dosen, ya, pengajar, guru itu juga pengampu, ya, pemelihara mata kuliah, ya, dia bisa membimbing, penguji. Jadi kembali lagi, ICT, komputer, handphone itu hanya sebuah tools, itu hanya sebuah media, itu hanya sebuah alat. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana seorang pendidik itu bisa merancang, mengembangkan, ya, bahan ajar, bisa memproduksi media, menyebarluaskan ide dan gagasan, mengunggah, mengupload, ya, bahan-bahan materi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada khususnya, ya. Kalau materi-materi nanti yang bersifat global, ya, untuk dunia pada umumnya. Ya, jadi di sini adalah apa yang kita lihat, bahwa di sini adalah adanya sebuah penambahan value added, ya. Ketika terjadi corona ini mungkin, ya, dengan dilengkapi, ya, dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini, ya, kita menyadari bahwa pendidik itu, ya, berbeda dengan tenaga kependidikan, ya. Coba kita lihat yang pasal 9 ayat 3. Kalau tenaga pendidikan itu dia mengelola, ya, penyelenggara, ya, yang berada di wilayah jangkauan. Jadi tenaga kependidikan itu administrator, laboran, teknisi, ya, pranata teknologi informasi, dan pustakawan. Ya, jadi kembali lagi di sini, ya, selamat menikmati acara kita seminar hari ini, bahwa memang kembali lagi yang paling penting di sini adalah manusianya, ya, adanya pendidik dan peserta yang dididik, ya. Bagaimana seorang pendidik itu meskipun pembelajarannya jarak jauh, tapi dia bisa merancang sebuah program pembelajaran, dia bisa menyusun dan mengembangkan bahan ajar, dia bisa memproduksi, ya, modul, buku, ya, video yang dia unggah, dia sebarluaskan gagasannya dan idenya, ya, sehingga dia, kita katakan, ya, dia bisa
pendidik itu ya menulis soal, menulis tugas, menulis ujian, UTS, UAS, ya, menulis modul praktikum, ya, menulis evaluasi hasil belajar, ya, dan itu yang kita sebut sebagai dosen pengampu, ya, pemelihara dalam mata kuliah. Bahkan dia sebagai tutor, pembimbing, ya, bahkan kalau kita katakan ada ujian skripsi, ujian proposal, dia itu sebagai pembimbing dan sebagai penguji. Nah, itu semua bagaimana dilakukan melalui sebuah online, ya kan? Nah, itu semua dilakukan bagaimana itu, kalau tadi kita lihat ya di undang-undangnya ini, bahwa itu tidak lagi kita ada jarak, ya, makanya ada kata-kata tidak ada jarak di antara kita, ya. Jadi sudah dekat, ya, sudah dekat. Semuanya itu bisa didekatkan melalui sebuah teknologi informasi. Nah, sekarang tergantung daripada ya pendidik dan peserta didik, ya. Oke, saya rasa next slide, ya. Terima kasih banyak, ya, untuk waktunya. Selamat menikmati acara remote learning, ya, yang diselenggarakan oleh Program Studi Informatika Universitas Bakri. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Universitas Bakri. Demikianlah sesi pembukaan dan kata sambutan ini. Saya buka dengan doa dan ucapan syukur. Semoga acara ini berjalan sukses dan lancar. Semoga acara ini juga bermanfaat bagi orang banyak, ya. Sesi selanjutnya kami serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit, MSc, MBA, M Filosofi, dan MA. Silakan, kami persilakan. Ya, mohon Kurnia Putri langsung aja ke slide-nya Prof. Eko. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Yo. Ya, Bos. Mohon menunggu sebentar ya, Pak, sambil dipersiapkan slide-nya. Ya, sebagai tambahan bahwa acara kita ini kita live juga di YouTube. Ya, di YouTube kita nanti ada alamatnya, kita share. Ya, kemudian juga ini bahwa Program Studi Informatika Universitas Bakri mengadakan acara ini dalam rangka juga ulang tahun yang ke-10 Universitas Bakri. Ya, oke. Baik. Sudah terlihat di screen? Ya, sudah, Kak. Baik. Silakan, Prof. Kami persilakan, Prof. Eko. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya. Bisakah saya yang sharing screen-nya karena saya mau bermain internet juga? Boleh, Prof. Baik. Saya yang sharing ya. Baik, silakan. Karena saya akan ganti-ganti screen nanti. Baik. Ya, selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Universitas Bakri, Pak Oga terutama. Terima kasih, Prof. Oke, hari ini kita akan sharing, tapi sebelum sharing, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk ini dulu.
Ini apakah yakin bahwa semua yang hadir ini ada mukanya? Bagaimana kalau kita sharing muka dulu? Silakan Bapak Ibu sekalian, tidak usah malu-malu, saya mau lihat mukanya. Belum mandi, Prof. Apa-apa. Itu saya work from home tuh, lihat di belakangnya tuh. Nah, tuh. Mau tiduran, mau rebahan, nggak ada masalah. Itu biar kelihatan. Nah, santai aja, saya mah santai. Nah, ini kan di streaming ke YouTube Pak Hoga ya? Iya, iya. Nah, ini bagus Silakan. untuk istri, untuk suami memperlihatkan bahwa benar-benar kerja, no? Suaminya. Oke, sekarang saya mau sharing screen saya dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat. Sebentar ya, saya share. Saya sudah siapkan satu hal. Apakah sharing saya ini sekarang ini dulu ya? Nah, ini loh. Dibuka aja handphonenya, mic-nya dibuka nggak apa-apa. Apakah kelihatan sharingnya? Kelihatan, Apa yang saya share? Nah, kelihatan ini? Iya, kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Silakan login semua ke menti.com. Tidak perlu loh. Tulis saja menti.com. Kemudian ada kode 51778. Menti.com ada kode 51778. Terus ada pertanyaan. Tolong dijawab pertanyaannya. Silakan. Biar kita bisa lihat. Maaf Pak, bisa diulangin nggak kodenya? Itu ada di depan layar itu. Waduh. 51778. Ada di atas, di layar di atas. 51778. Sudah, Prof. Ya. Silakan lihat. Lihat tuh hasilnya di tengah tuh. Kelihatan kan hasilnya? Baru 9 orang. Ya, baru 10 orang. Ya. Coba dilihat lagi hasilnya. Wah, ternyata dosen dengan mahasiswa seimbang ya. Atau mungkin ada dosen yang juga jadi mahasiswa lagi ngambil S2, S3. Oke. Masih ada 22 orang, baru 10 yang menjawab. Boleh lewat handphone, boleh lewat ini juga bisa kok, lewat komputer biasa. Ya, sementara mahasiswanya menang, dosennya menyusul, lain-lain satu. Sudah ya? Masih lihat di handphone Anda? Masih lihat di Lihat di handphone Anda atau lihat di menti Anda? Ya, akan bergerak sekarang ke pertanyaan kedua. Waktu duduk di bangku SMP dan SMA yang lalu, mata ajar apakah yang paling Anda benci? Boleh sampai 3 itu. Ada 3 kolom. Jawab 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh. Nah, itu mahasiswa pinter kayaknya itu. Tidak ada. SMP SMA ya. Oke. Sip. Sejarah, fisika, biologi, olahraga, kimia, tidak ada. Ya, mantap. Mulai terjadi keseimbangan di situ. Kita lihat matematika, sejarah, bahasa Inggris, kimia, olahraga, menghitung, bahasa Inggris, matematika. Oke, PPKN. Zaman saya belum ada PPKN urusan. Sejarah. Oke. Ini kalau sama anak saya itu suka diringkas ini semua ini. Anak saya meringkasnya menjadi mafia. Matematika, fisika, kimia. Itu paling banyak dibenci oleh anak-anak zaman sekarang.
Dan yang terakhir pertanyaannya tolong dijawab sesuai dengan tema kita hari ini. Menurut Anda, apakah tantangan menyelenggarakan mata kuliah praktikum secara online? Saya ingin mendapatkan pendapat dari Anda. Oke, infrastruktur. Ada pendapat lain selain infrastruktur? Biaya pulsa, oke. Communication, internet nggak stabil, nggak ada asisten labnya. Terus, kondisi signal internet. Oke. Penyampaian informasi kurang jelas. Oke. Tidak bisa bertemu langsung. Jadi bikin tambah malas. Oke. Bantu dibagi kode mahasiswa satu persatu saat mereka ada kendala ngoding. Oke. Internet tidak stabil. Tidak bisa bertemu langsung. Jadi tambah males. Penyampaiannya susah dimengerti. Ya. Kemudian apa lagi? Waktu. Oke. Nah, sebenarnya sekarang sederhana aja. Ya, sederhananya begini. Saya stop share-nya ya. Apakah kita sekarang bisa chatting, Bapak Ibu sekalian? Bisa kan ya chatting ya? Bisa. Oke, coba semua buka chatting. Silakan semua buka chatting, ya. Kemudian saya kasih challenge sederhana. Tolong jawab bisa atau tidak ya. Kalau saya punya pertanyaan begini. Bisakah saya mengajarkan karate ke orang lain tanpa ketemu dia? Silakan. Bisa. Ya, bagus, bisa. Boleh ngomong, boleh. Chatting, boleh. Bisa ya? Siapa yang bilang bisa tadi? Saya Pak Al, Pak. Dari mana, Pak? Pak siapa namanya? Al Syahga, Pak. Pak Al. Pak Al, mukanya di mana, Pak Al? Saya nyari-nyari Pak Al ini. Di atas. Di atas. Pak Al Syahga. Menarik sekali. Pak Al bilang bisa, Pak Al ya? Oke. Bisa, Pak. Kasih tahu sharing ke teman yang lain. Strategi Anda seperti apa? Ngajarin karate tanpa ketemu muka. Mungkin dari video tutorial itu Pak bisa, Pak. Gimana caranya? Misalnya ada 10 orang nih. Angkatan pertama. Pak Al adalah ahli karate. Pengen ngajar ke 10 orang ini. Kira-kira Anda ngapain tuh? Tambah harus ketemu sih mungkin pertama itu Pak ngadain platform untuk kayak gini Pak, kayak Zoom gini Pak untuk Zoom. Oke, saya di depan Zoom nih. Terus saya disuruh ngapain sama Pak Al? Jadi saya sebagai pelatihnya itu memberitahukan gerakan-gerakan dasar karate. Jadi terus saya suruh ikut gitu ya? Ya, ngikutin seperti kita lihat di tutorial-tutorial YouTube itu, Pak. Oke. Mungkin itu. Terus, kalau saya udah ngikutin, saya diapain? Mungkin yang pelatih kan mungkin tahu Pak kesalahan-kesalahan. Oke, bagus. Mungkin nanti diberitahukan. Jadi kayak seperti kuda-kudanya kurang ke depan, bagus. Terus gerakan tangannya kurang ke kiri atau ke kanan gitu Pak. Bagus, berarti bisa ya? Nah, bisa. Terus, karena kita ketemu minggu depan, saya PR-nya apa nih? PR karate ini. PR karate mungkin itu Pak repetisi gerakan-gerakan. Repetisi gerakan, oke. Jadi sempurnakan gerakan yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi kita bertemu itu mungkin ada gerakan yang salah dikit bisa bisa diulangi lagi gitu Pak. Oke, terima kasih, makasih Pak. Sekarang ada yang kurang setuju, Pak Akmal. Mana Pak Akmal? Ya, saya. Pak Akmal di mana? Di mana? Itu, Pak Akmal. Kenapa tidak setuju Pak? Ya, setuju. Karena saya kan sebagai pengajar silat juga nih. Oke. Terus? Nah, untuk
beberapa orang kan daya tangkapnya masing-masing berbeda tuh Pak. Oke, Pak Akmal. Oke, terus? Nah, untuk pengajaran melalui video seperti melalui Zoom, Google Meet, dan lain-lain itu kurang efektif aja untuk belajar bela diri seperti itu. Karena kan bela diri itu lebih ke praktek langsung, harus ada lawan mainnya. Kecuali dia punya boneka kayu sendiri untuk latihan di rumah. Oke. Sekarang saya balik Pak Akmal. Saya balik ya. Ya. Kenyataannya pandemi kita sampai akhir tahun dan Anda harus menyiapkan orang jago silat. Nah, solusinya untuk kayak gitu kan mungkin di keluarga kita kan ada bapak tuh, ada kakak bisa praktek berdua secara langsung. Mungkin salah satu mereka ada yang daya tangkap lebih cepat dan bisa mengajarkan melalui praktek langsungnya. Berarti bisa ya, Pak? Ya, menurut saya ya gitu sih. Taman kan kalau melalui Zoom terus kayak gitu agak kurang, Pak. Intinya teman-teman sekalian, ya terima kasih Pak Akmal. Intinya begini, kalau boleh milih, ya kita milih tatap muka, setuju kan? Setuju, Pak. Betul. Cuman kondisi kita sekarang dalam kondisi tidak bisa memilih. Nah, jadi dalam seminar-seminar terkait dengan online learning terkait dengan COVID sekarang ini, kita bukan membandingkan, nggak bisa, harus ketemu dulu baru bisa. Bukan itu konteksnya. Tapi konteksnya pada saat ini kita nggak ada pilihan. Sehingga kita harus cari strategi supaya tetap bisa dengan segala keterbatasannya. Nah, itu harus kita taruh di depan nih, Prof. Hoga nih ceritanya. Karena kalau enggak, semuanya berpikir, oh yang penting kan ketemu kelas. Loh iya, itu semua setuju. Tapi konteks kita sekarang adalah konteksnya kita tidak punya pilihan. Nah, supaya teman-teman tahu ya sejarahnya, saya belajar ini. Saya lagi bikin modul yang namanya self-independent materials. Jadi, modul belajar yang kalau baca buku itu bisa untuk belajar sendiri. Tanpa harus ketemu orang lain, tanpa harus berinteraksi. Jadi saya bikin bukunya sedemikian rupa sehingga dia bisa belajar sendiri. Waktu saya mencari literaturnya, ya teman-teman sekalian, ya waktu saya mencari literaturnya, saya terkaget-kaget. Apa itu? Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa, pertama kali yang namanya self-independent study dibuat itu adalah, ini pertama kali dibuat adalah pada saat itu Amerika sedang mencoba untuk membuat buku agar sebanyak mungkin penembak jitu itu terbentuk. Jadi waktu itu Amerika sedang menghadapi perang dengan berbagai musuhnya, dibutuhkan penembak yang jitu. Karena hasil riset memperlihatkan banyak peluru terbuang nembaknya nggak jitu. Tapi nggak mungkin dia mengadakan training, nggak sempet. Nggak mungkin dia mengadakan sekolah semua ketemu, tidak. Karena dalam situasi perang. Sehingga pada saat itu, si orang penembak jitu dihadapkan dengan seorang ahli teknologi pendidikan, ahli pedagogi. Mereka membuat buku manual mengenai cara menembak jitu, dan buku itu disebarkan seluruh tentara Amerika yang ada di seluruh dunia untuk menjadi penembak jitu. Tanpa ada latihan, tanpa ada apapun. Dan itu efektif terjadinya. Artinya bahwa berbagai jenis kegiatan belajar yang bersifat psikomotorik atau bersifat keterampilan itu bisa didesain supaya orang bisa mempelajarinya. Nah, ilmu itulah yang sekarang ini kita butuhkan dalam kondisi dalam kondisi COVID yang seperti sekarang ini. Jadi, tadi saya sudah mengenai 2 contoh. Kalau dipaksa bisa, walaupun tidak sempurna, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya kasih contoh yang karate tadi misalnya. Gimana caranya supaya menggenggamnya benar? Tadi benar disampaikan. Coba kamu genggam, kemudian genggamannya kasih lihat di Zoom. Bener nggak di cara genggam gini nih? Terus pelatihnya bilang, salah, jempolnya nggak boleh begini, jempolnya harus begini, tangannya begini. Nah, gini. Nah, oke, benar.
Coba lihat dari samping. Nah, rata nggak? Ah, bener rata. Terus tahu nggak PR-nya apa? Dari pelatihnya. PR kamu adalah selama seminggu ini tolong pukul tembok 1000 kali. Gitu. Pukul tembok 1000 kali selama seminggu. Nanti minggu depan saya pengen lihat. Kan pasti ada yang ngerjain PR, ada yang enggak kan. Nanti minggu depan dikasih lihat lagi tuh. Merah-merah nggak tuh? Lecet-lecet nggak tuh? Kalau nggak lecet-lecet, berarti dia tidak ngerjain tugas. Gitu. Tetapi kalau apa masih mulu ya nggak ngerjain tugas, tapi kalau udah bopeng-bopeng lecet-lecet, wah serius nih. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, tapi memang harus lebih rinci. Ilmu instructional design itulah yang sekarang dipelajari. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman sebelum saya masuk ke materi. Anda bayangkan 4 kuadran. Ya, sengaja saya tidak bayangkan, saya tidak kasih gambar supaya Anda punya bayangan. Ada 4 kuadran. Ya. Kuadran pertama itu asinkronus dan sinkronus. Kuadran kedua offline dan online. Silakan mikrofonnya dinyalakan, kasih tahu saya. Kalau di kelas itu tatap muka itu masuk yang mana? Asinkronus apa sinkronus? Di dalam kelas ketemu guru, ketemu dosen. Silakan, siapapun. Nyala aja. Siapa yang mau jawab? Saya membutuhkan jawaban ini supaya saya tidak merasa gila ngomong sendiri di depan kamera. Sinkronus bagus. Pak siapa itu, Pak? Hartarto, Prof. Pak Hartarto. Kenapa Pak Harto bilang sinkronus itu? Karena ada interaksi, Prof. Oke, langsung ya. Langsung. Betul. Saya yang belajar dengan dosen saya yang ngajarin di satu tempat dan langsung ketemu pada jam yang sama, tempat yang sama. Betul, Pak? Betul. Berarti kelas itu tatap muka, masuk ke sinkronus, betul. Ini tipe sinkronus offline atau online, Pak? Offline. Offline. Jadi, di dalam kelas itu, ada gurunya, ada dosennya, itu berada di kuadran sinkronus dan offline. Oke. Kalau sekarang kita nih, pakai Zoom ini ngomong begini, masuk mana, Pak? Sinkronus online. Bagus. Itu kita ada di sinkronus online. Sekarang kalau universitas terbuka pakai modul suruh belajar sendiri, kapanpun silakan. Asinkronus. Asinkronus. Online. Tidak pakai komputer. Offline. Offline. Base UT yang lama Pak, yang pakai modul doang. Jadi nggak pakai komputer. Nah, kalau saya bilang LMS pakai Moodle, Learning Management System, maka itu adalah asinkronus online. Asinkronus online. Selama COVID yang nggak bisa yang mana, Pak? Yang bisa dari sinkronus offline. Sinkronus offline tidak bisa. Terus yang 3 itu bisa semua nggak? Bisa. Asinkronus offline bisa nggak? Bisa. Bisa. Asinkronus online? Bisa. Sinkronus online? Bisa. Nah, berarti ngajar praktek lebih banyak medianya daripada kalau biasa di lab, ya nggak? Nah, jadi Anda sekarang kehilangan satu kaki, yaitu berada sama-sama di lab. Benar Pak Hartarto ya? Benar, Prof. Itu yang kehilangan kita. Belajar di lab. Tapi yang 3, kita tidak kehilangan. Asinkronus online boleh, asinkronus offline boleh, dan sinkronus online boleh. Itulah medium cara pendekatan yang akan kita pakai dalam mengajarkan praktikum dalam kondisi COVID ini. 3 itu diperbolehkan oleh undang-undang sekarang. Tinggal kita sekarang bagaimana mengkombinasikannya. Nah, itulah intinya perkuliahan kita pada hari ini atau workshop pada hari ini. Sisanya nanti kita lihat. Terus sisanya kan teori-teori ya. Nah, saya tuh senang naruhnya di depan Prof. Oga, supaya teman-teman bisa mendapatkan bayangan nanti seperti apa. Nah, kalau suruh kasih teori dulu, ya kalau teori dulu kita ngantuk jam segini sekarang ya, gitu ya. Oke. Oke, sekarang berikutnya ya, saya akan sharing lagi satu nih. Tadi yang karate Pak siapa? Aku sekarang pelupa ya orangnya. Tadi saya ingat Pak Akmal, hari yang silat Pak Akmal ya.
Yang silat. Ya, sama Pak Al, Pak Al. Pak Al. Oke, sekarang mari kita lihat sekarang kalau saya buka ini, tolong kasih tahu situ. Praktikum bahasa pemrograman apa yang ada di Universitas Bakri? Yang sekarang lagi dijalanin apa praktikumnya? Kebanyakan Bapak Ibu. Apa Promoga yang jalan? Pemrograman atau apa misalnya? Pemrograman komputer. Pemrograman komputer ya, kita coba ya. Ya. Oke. Tadi Pak Hartarto ya, Pak Hartarto. Nah, Ya, Prof. Pak Hartarto langsung saya angkat sebagai asisten saya sekarang. Pak Hartarto. Iya. Kalau Prof. saya tulis di dalam YouTube itu termasuk yang mana dari 4 tadi Pak ya? YouTube itu. Termasuk yang asinkronus online, Prof. Asinkronus online ya, betul ya? Iya. Nah, kalau sekarang misalnya belajar bahasa PHP gitu ya, saya klik ya, apa yang keluar kira-kira teman-teman? Bisa lihat di depan? Bisa, Prof. Ada apa yang paling atas tuh Pak Hartarto? Belajar PHP untuk PHP pemula. untuk pemula. Ya? Bawahnya. Belajar PHP untuk pemula 4 mengenai PHP. Bawahnya. 10 hal baru di CI. Kalau saya tambah belajar PHP mudah. Wah. Kan mahasiswa suka takut tuh. Belajar PHP mudah. Coba baca dari atas. Belajar PHP untuk pemula. Bawahnya. Tutorial PHP untuk pemula. Konsep program PHP. Ya, belajar PHP untuk pemula. Belajar PHP banyak untuk pemula. Ya? Banyak ya? Oke, kalau sekarang PHP ganti Java. Lihat yang 3 dari atas, Pak. Apa tuh, Pak? Belajar Java, nomor 1. Belajar Java dari 0. Kemudian belajar Java. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Apa tuh? Belajar Java bahasa Indonesia dasar. Dasar. Ada berapa kelas? 76. 76 sesi kelas terbuka. Dan ini kalau saya klik, tuh listnya ada di sebelah kanan, Pak ya? Iya. Oke. Ini kelas terbuka, lihat. Nanti saya lihat di sana nih. Ini kalau ada lihat, itu menarik sekali dia bikinnya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau masuk lagi nih ke satu teori pendidikan nih, ya. Sambil kita bolak-balik nih, biar teman-teman sekalian itu bisa tahu dalam konteks pedagogi itu kita sebenarnya dalam posisi mana. Begini Pak, orang Indonesia itu kalau lihat begitu, terus dosennya langsung panas Pak. Saya pengen bikin sendiri yang lebih bagus kan begitu Pak ya? Iya Prof. Kalau bikin kayak gitu berapa lama Pak jadi Pak? Lama sekali Prof. suruh bikin 76 lama sekali. Oke, Prof Oga. Prof Oga? Ada Prof Oga? Iya, siap Prof. Kalau bikin kayak gitu kan lama tuh. Iya, iya. Emang udah bikin gitu jadi sebagus gitu dibayar sama kampus? Kan enggak ya Pak ya? Nah, oke. Jadi dalam konteks pendidikan itu ada satu pilihan gini. Kita butuh bahan pembelajaran, setuju? Setuju. Bahan pembelajaran itu cara mendapatkannya ada 2 cara. By development dan by utility. Saya ulangi, by development, by utility. By development itu maksudnya bikin sendiri dari nol. By utility itu kalau udah ada dipakai, kalau udah ada ya pakai yang udah ada. Nah, sekarang dibalik Pak. Menurut Pak Hartarto misalnya ya, menurut Pak Hartarto kira-kira tadi itu yang saya sharing itu mana tadi? Yang saya sharing tadi ini kira-kira bisa nggak ya dipakai untuk anak saya semester 1 belajar bahasa Java kira-kira? Bisa, Prof. Nah, kalau bisa, artinya apa? Anda bisa memakai ini dengan cara by utility. Jadi Anda tidak perlu mengajarkan ini lagi. Ini adalah by utility. Tugasnya Pak Hartarto sebenarnya Bapak itu adalah arsitek pembelajaran.
arsitek pembelajaran adalah tujuannya adalah bagaimana caranya anak-anak bisa mencapai capaian pembelajaran di mana hanya ada 14 kali pertemuan dan nggak boleh ketemu secara fisik. Seperti apa desainnya Pak Hartarto. Dan harus dimulai minggu depan. Jadi nggak mungkin lagi ngumpulin bahan. Itulah tugas seorang dosen sekarang sebagai arsitek pembelajaran. Beda kalau itu adalah research university. Kalau research university tujuannya adalah menciptakan hal-hal yang baru. Tapi teaching university, tugas dosen adalah memastikan bahwa desain pembelajaran dia membuat mahasiswa itu akan mencapainya setelah nanti di akhir semester. Jadi bukan hal yang salah, bukan hal yang tabu, bukan hal yang memalukan jika Pak Hartarto atau teman-teman mengatakan untuk ini semua kita menggunakan belajar bahasa Indonesia kelas terbuka yang diselenggarakan di alamat ini, ya, diselenggarakan di alamat ini, gitu. Dan nanti tugasnya baru saya yang akan kasih. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah mendengar istilah flip classroom tidak? Flip classroom. Mungkin ada yang mau sharing? Pernah dengar tuh? Bahasa Indonesia tuh flip classroom. Kalau di Indonesia apa tuh kira-kira? Pak Muhammad Taufik, apakah sedang berada di depan layar? Atau Pak siapa nih? Pak siapa? Pak Ruang Rimbun ini siapa? Pak Ruang Rimbun. Ini baru chatting nih, berarti ada di luar depan nih. Ruang Rimbun. Siapakah Ruang Rimbun itu? Oke, belum pernah dengar Pak Ruang Rimbun ya? Flip classroom ya? Oke, flip classroom tuh begini. Dulu waktu kita sekolah, diajarinnya di sekolah, ngerjain PR-nya di rumah, betul ya? Oke, Pak Hartarto bisa nemenin saya biar ada yang jawab Pak, kalau nggak saya terasa gila rasanya Pak. Siap, Prof. Pak Hartarto, satu lagi siapa? Pak Hartarto sama siapa? Pak Hartarto pilih satu temannya biar bisa bertiga kita. Pak Hartarto sama Bebas, Prof. siapa? Bebas. Siapa nih yang tadi ada nih? Saya tanya ya. Yang kurang setuju. Pak Akmal. Wah, saya senang dengan Pak Akmal ini. Pak Akmal. Pak Akmal. Ya, Pak. Ya, Pak Akmal rambutnya keren, senang saya lihatnya. Sip. Nah, udah jangan apa-apa, ini udah gitu keren, gitu, keren. Seluruh Indonesia lihat keren. Gini Pak Akmal dan Pak Hartarto. Iya, Pak. Dulu waktu kita belajar kelas, belajarnya di sekolah, PR-nya di rumah, betul? Betul. Betul. Flip classroom tuh terbalik, Pak. Apa tuh, Tuan? Namanya flip. Belajarnya di rumah, ngerjain PR-nya di Sekolah. ya. Jadi, Pak Hartarto atau Pak Akmal bikin satu sesi Zoom, isinya 2 jam, pada saat itu Anda kasih soal programming, udah. Terus layar mereka di-share semua. Jadi waktu ngerjain programmingnya bukan sharing fotonya, Pak Hoga. Sharing layarnya, Pak Hoga. Layar apa? Layar compilernya itu, layar teksnya itu. Sekaligus ditampilin situ. Nah, Pak Hartarto cuma ngasih soal aja. Tolong bikin, ini saya punya 1 juta data, tolong diurutin dong pakai Java atau pakai apa namanya? Pakai PHP, udah. Nah, Berarti mereka udah belajarnya terbalik di ya, rumah. Prof? Iya, kuliah terbalik. Jadi flip classroom, classroom yang dibalik, classroom yang di flip. Nah, gitu. Nah, itu biasa yang seperti sekarang itu flip classroom yang paling baru. Dosen juga enak kan Pak, tugasnya Pak, nggak banyak pikir. Karena apa Pak? Jangan pernah berpikir kita lebih pintar dari siswa Pak, tercapai kita. Tapi kita lebih bijaksana dari siswa. Siswa sekarang tuh lebih pintar dari kita Pak. Karena mereka di internetnya lebih lama daripada kita gitu kan. Tapi dosen itu sampai kapanpun akan lebih bijaksana dari mahasiswa. Tahu nggak kenapa Pak Akmal? Dosen itu selalu lebih bijaksana dari mahasiswa. Karena pengalaman, Prof. Hampir Pak Akmal. Karena dosen pernah muda, mahasiswa belum pernah tua. Itu jawabannya. Oh, iya. Kita pernah dulu rasanya jadi mahasiswa. Tapi mahasiswa belum pernah merasakan seperti dosen kan. Nah, itu namanya flip classroom. Nah, flip classroom itu Anda bisa pakai 3 mode yang disampaikan Pak Hartarto tadi.
asinkronus online, asinkronus offline, dan sinkronus online. Itu flipnya bisa menggunakan seperti itu. Nah, sekarang saya tantang balik, Pak. Pernah buka idx.org belum? Belum ya? Belum, Pak. Saya mau share, lihat. Saya itu kemarin baru, udah ya, pernah belajar. Siapa yang sudah tuh? Ibu siapa tuh? Nah, suaranya merdu sekali, Ibu. Bu Nur ya? Iya, Pak. Iya, Bu Nur Prof. ngambil apa? Bu Nur ngambil apa? Bu Nur ngambil apa? Di IDX. Belum ini sih, Prof. Baru lihat-lihat dulu. Habis Oke. banyak banget yang dipengen. Nah, saya usulkan nih. Saya mau kasih lihat ya. Saya usulkan. IDX itu kan gratis ya. Ya. Iya. Ambil belajar bahasa R dari Harvard University. Itu gratis. Saya kasih lihat di Windows-nya sekarang. Kenapa itu saya senang? Karena berhubungan dengan programming. Lihat ya. Waktu saya ngambil ini saya akan share. Saya akan share ya. Ini saya ngambil udah 1 tahun yang lalu ya. idx.org. Ya. Oops, sorry. Itu saya mengambil belajar bahasa R, bahasanya untuk big data ya, data science ya. Di sini saya akan sharing ke Bapak Ibu biar bisa melihat nih. Ini saya ambil bahasa R waktu itu. Alah. Ini kayaknya saya salah sharing, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan saya masih ingat ininya apa nih? Ingat passwordnya. Nah ini contoh. Saya ngambil satu pertama kali yang saya ambil itu mata kuliahnya namanya Data Science pakai R. Kelihatan ya Bapak-Bapak ya? Kelihatan kok. Kelihatan. Lihat. Prof. Waktu saya ngambil ini, waktu saya ngambil bahasa R ini, ya, waktu saya ngambil bahasa R ini, lihat bagaimana dia mengajarkan saya programming, karena saya belum pernah sama sekali. Nah, dia punya LMS sendiri, mereka tidak pakai Moodle, mereka pakai OpenEDX namanya, ini gratis Anda bisa pakai. Awalnya, ini kan belajar section 1 awalnya, waktu saya gini awalnya ngikutin si profesor ngomong lah ya, kita lihat ya. Nih, profesornya pertama ngomong sama saya. Nah ini, contoh lihat nih. Saya ingin melihat Bapak Ibu apa yang menarik dari video ini. Coba saksikan pelan-pelan. Yang menarik di mana coba? Saksikan pelan-pelan. Sebentar lagi dia ngomong. Ya. Coba dilihat, saksikan pelan-pelan apa yang menarik dari video ini. Karena video kan banyak di YouTube, banyak gitu ya. Nah, saya akan kasih lihat di sini. Kenapa ini kok lambat sekali? Mestinya cepat, nggak apa-apa. Di tempat saya mungkin. Saya mungkin pakai yang Chrome lebih cepat. Saya pakai, oh iya saya salah ini bukanya, saya pakai Firefox ya. Sebentar. Saya pakai yang cepat nih Bapak Ibu sekalian, saya pakai Chrome biar cepat. Nah, ya, lihat apakah yang menarik dari ini. Waktu tadi saya mengambil, ngomong-ngomong saya IDX ini sama Coursera itu saya sudah punya kurang lebih 300-an sertifikat. Nah, ini dia. Oke, saya ulangi ya. Dan namanya data science. Jadi Anda bisa buka sekarang kalau Anda mau lihat. Data science. Nah, tadi di sini kita lihat waktu ngomong sama profesornya. Coba dilihat apa yang menarik dari sini, teman-teman. Coba lihat apa yang menarik. Pelan-pelan. Silakan yang mau sharing. Apa yang menarik? Ya, apa yang menarik, Pak? Yang Anda lihat yang berbeda dengan YouTube kebiasaan. Gerakan tubuh ya, Prof. Ibu tahu nggak waktu dia ngomong ini, Bu? Waktu profesor saya ngomong ini, ya. Di kanan subtitlenya jalan. Ya. Ya, subtitlenya jalan ya. Jadi kita yang bahasa Inggris nggak begitu dengar jelas, lihat subtitlenya. Oke? Itu pun di bawahnya ada tulisan transkrip. Lihat, Mbak. Download teks itu. Iya. Itu subtitlenya bisa saya download, Mbak. Ini kalau saya klik, lihat apa yang terjadi.
yang dia omongin. Tuh, yang dia omongin tadi tuh. Lihat ya. Tuh bahasanya tuh. Transkripnya dia diomongin. In this series, we'll be using the R software environment for all analysis. Jadi, ini kan asinkronus, apa namanya tadi? Ini kan contoh asinkronus online. Jadi dia memikirkan segala hal, termasuk di sini ada apa tulisannya kiri bawah nih, Mbak? Download video file. Ini di-download supaya bisa dipindahin ke handphone, ceritanya gitu. Nah, ini baru yang asinkronus. Nah, saya waktu itu kira, oke, saya masih berpikir waktu itu, gimana caranya saya bisa programming. Kok dia cuma ngomong gitu. Begitu saya sampai yang ini, mulai programming basic ini, ya ini ada banyak. Ini lihat, saya belajar indeks. Waktu saya masukin indeks ini, terkaget-kagetlah saya. Kenapa? Di sini kan ada assessment ya. Waktu saya assessment ini, yang flip classroom itu, lihat apa yang terjadi. Apa yang Bapak Ibu lihat di depan Anda? Apa kira-kira, Pak? Sebelah kanan ini, atas ini adalah emulator programming. Sebelah kiri ini adalah soal yang diberikan oleh dosen. Tolong dihitung per 100.000 murder rate, berapa objek murder rate. Ini bisa saya ganti-ganti, Bapak Ibu. Nah, kayak gitu bisa saya ganti nih. Jadi kalau udah misalnya ini program saya bikin, terus saya submit answer. Klik. Ada error nih, di-compile sama dia. Ini emulator ini, tuh di-compile. Object error, your code contains an error that should be fixed. Dikasih tahu errornya, MURD. Oh. Saya ganti murders, gitu ya. Makanya orang sebelum submit, dia run code dulu, run dulu untuk memastikan tidak error. Terus, nggak error kan? Tuh, outputnya ini nih. Hawaii dan lain sebagainya. Kalau udah yakin dengan ini, baru saya submit. Klik. Klik. Dapat nilai 1000. Great job. Emulator programming di dalam aplikasi Learning Management System. Dan ini free, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah sebagai contoh saja bahwa sebenarnya betul Pak Rimbun ya, live coding ya. Nah, teman-teman saya banyak yang punya itu, Pak Oga. Jadi mereka menyediakan environment cloud-nya, Pak Prof. Oga. Siap, Pak. Environment cloud, yang environment-nya itu bisa dibuka oleh Anda untuk belajar coding. Anda tinggal minta di dia, tolong bikin environment untuk Java, bikin environment untuk PHP, bikin environment untuk C++. Kemudian Anda tinggal bikin kelas, belajar sendiri dari YouTube. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sudah beda, memang zaman sudah beda, itu flip classroom. Nah, betul. Kalau di Google ada CPL. Ada emulator programming ya, Pak ya? Emulator, iya. Diinjek ke dalam LMS-nya. Diinjek ke dalam LMS-nya, gitu istilahnya. Nah, jadi waktu kita, jadi kalau kita ngerjain PR-nya di rumah, Pak, dia pasti ditolongin sama orang lain, Pak. Iya pasti ditolongin lah, gitu kan? Tapi kalau tiba-tiba Zoom, sebulan sekali Zoom-nya. Nanti pada saat Zoom, saya kasih soalnya on the spot. Soalnya yang nggak ada function-nya di mana-mana. Ya kan? Nah, di situ gaya tubuhnya kebaca lah, Pak. Kalau dia lagi ada yang nyontek kiri kanan, atau dia kirim-kirim kebaca lah. Nah, kita kan pinter, masa tiba-tiba dia tuh cepet, nggak mungkin. Pasti ada tahapan-tahapan bingungnya, ngerunning salah, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya daging meat-nya dari strategi yang saya masuk. Salah satu strategi yang dipergunakan. Jadi, tiga kuadran tadi, yang asinkronus offline, asinkronus online, dan sinkronus online, itu di-blended. Di-blended, Anda bisa pakai bagaimana caranya, pokoknya di akhirnya anak-anak kita bisa membuat program. Capaian pembelajaran
sampaikan. Nah, ceritanya seperti itu, Pak Oga. Nah, jadi kalau Anda lihat presentasi saya, nah presentasi saya itu intinya adalah lebih banyak kepada teori-teori untuk kalau paradigma ini masuk, dipertajam dengan presentasi yang sudah saya bagikan tadi. Silakan itu bebas, Pak Oga, dikasih ke siapa aja bebas kok itu, karena saya buat khusus untuk para pemirsa, para YouTubers atau para YouTube, istilahnya apa tuh sekarang? Para YouTube viewer ya. Nah, jadi supaya menarik itu yang harus Anda lakukan adalah menggabungkan antara 3 konsep besar, yaitu virtual classroom digabung dengan online evaluation dan dibawakan secara edutainment, sehingga anak-anak itu merasa challenging, menyenangkan, mengasihkan, dan terhibur. Nah, soalnya kasih soal-soal yang terkini. Jadi jangan kayak soal zaman saya dulu, suruh ngitung integral, suruh cari bilangan prima. Kadang-kadang saya nggak tahu konteksnya seperti apa. Tapi misalnya kita kasih data besar, ini data percakapan orang-orang di media sosial. Tolong dengan menggunakan bahasa R atau menggunakan PHP, Anda lakukan teks analisis untuk melihat siapa sih kebanyakan nama-nama orang yang diomongin di WhatsApp ini, misalnya seperti itu. Nah, cari soal-soal yang menarik. Jadi presentasi saya ini terbagi 3, ngomongin virtual classroom, online, terus bagaimana cara mengevaluasinya, dan bagaimana dibawakan secara menyenangkan. Yang tadi sebagian sudah saya sampaikan inti-intinya. Nah, kalau ingin mendalaminya, memang benar yang dikatakan Pak Arsyad tadi ya, bahwa kesulitan kita online itu cuma 2. Pendidikan 3. Pendidikan itu kan harus ada 3 ya. Harus ada evaluasinya, harus ada interaksinya, harus ada umpan baliknya atau feedback. Itu yang biasanya sulit. Makanya tadi bolak-balik saya pengen bicara sama Pak Hartarto, saya ingin bicara dengan yang lain untuk memastikan bahwa yang saya sampaikan bisa diterima dengan jelas. Itu namanya feedback. Kalau enggak saya ngomong terus saja, padahal sebagian besar mungkin tidak memahami apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, contoh virtual classroom ya. Virtual classroom ini sama, komponennya sama, ya. Ada orang, ada peserta didik, ada guru, ada dosen, ada asisten, ada kepala sekolah, ada dekan, ada rektor, ada karyawan, sama semua. Komponen proses belajarnya juga harus ada belajarnya, harus ada cara bertanyanya, harus ada interaksinya, harus ada latihannya, ada ujian, ada umpan balik, harus ada semua. Nah, kelemahan teman-teman sekalian yang menggunakan YouTube streaming atau Zoom atau YouMeetMe atau Talkvision atau Google Classroom itu semuanya satu arah, tidak ada interaksi, tidak ada umpan balik. Ya, dikit-dikit bagus nih kita nanya nih, istilahnya begitu ya. Nah, tadi kan saya bertanya untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap oleh Anda. Nah, inilah cara-cara yang berbasis teknologi. Kita menggunakan Vicon untuk menggantikan classroom kita, LMS untuk bahan-bahannya, Learning Management System. Tadi ada emulator untuk simulasinya, harus ada laboratorium virtualnya, harus ada sumber-sumber bukunya, library, dan harus menjadi smartboard ini. Monitor saya ini harus menjadi sebuah smartboard. Nah, ya, tantangannya ini adalah bagaimana? Tantangannya Pak ya, ada 11 Pak. 1, kebanyakan orang bikin virtual classroom itu for the sake of pokoknya kelasnya ada. Pokoknya harus pakai virtual. Padahal yang benar itu adalah tujuannya sesi ini apa dulu. Kalau tujuannya jelas, baru kalau begitu saya ingin Zoom, saya ingin teleconference untuk tujuan itu. Jadi Zoom atau teleconference atau Google Classroom atau YouMeetMe atau Cloud atau apapun itu bukan tujuan, tapi itu jalan untuk mencapai tujuan, yaitu sesi pembelajaran itu sendiri. Pahami juga ekspektasi peserta didik, Bapak Ibu. Kalau kita ngajar programming, jangan berpikir anak-anak kita itu sudah jago programming. Nginstall aja belum tentu benar gitu istilahnya. Kita harus empati kepada murid dari berbagai jenis, dari yang paling pandai hingga yang paling baru dan paling dasar. Jadi kita harus tahu ekspektasi mereka. Kita harus pastikan sistem lengkap
Sistem yang kita pakai lengkap. Tadi dikatakan kalau internetnya lemot-lemot itu layu sebelum berkembang gitu kan. Nanti belum mulai udah mati istilahnya. Nah, Anda menggunakan piranti sistem teknologi seperti apa harus pastikan Anda kuasai dengan baik. Ya, apalagi kalau streaming ya, streamingnya pakai apa nih? Apakah Anda pakai OBS misalnya atau misalnya Anda langsung streaming ya, streaming atau webinar. Nah, seperti itu. Nah, pilih dosen atau guru-guru memang yang senang untuk terlibat. Jadi saran saya Pak Oga, kalau dosennya memang tidak suka dengan online-online, mau kayak apapun ya praktikumnya nggak akan bagus itu istilahnya. Ya, libatkan asisten untuk memperlancar proses. Online itu kalau nggak pakai asisten gila. Saya sekarang pakai asisten. Asistennya bisa di sebelah saya atau jauh di sana untuk membantu saya. Karena saya bayangkan 20 anak semua online kan saling ngerjain tugas. Nah, saya pengen melihat mana yang benar, mana yang tidak. Buat rencana pembelajaran yang solid dan matang. Jalin engagement dengan peserta didik. Programmer itu kan, saya mau tanya dulu kepada teman-teman sekalian nih, terutama dalam hal programmer ya. Tolong mikrofonnya yang mau ngomong silakan dibuka, saya pengen dapat pendapat teman-teman sekalian. Kenapa anak-anak kita tergila-gila game? Siapa yang mau jawab? Kenapa anak-anak sekarang tuh tergila-gila Karena menarik. Menarik, bagus. Apalagi? Apalagi Pak, selain menarik? Kenapa bagi anak-anak itu menarik? Animasinya mungkin yang disukai anak-anak, Pak. Anaknya, oke. Pak Rimun bilang karena game addicting. Pak Denis bilang penghilang stres. Apalagi? Selain kita senang melakukannya juga bisa menghasilkan uang, Pak. Wah, bagus. Nah, itu udah kelihatan gamer yang minimum udah 10 juta didapat kayaknya ya. Bapak Ibu sekalian, ada hadiah. Bagus. Saya mau kasih rahasia nih, tapi rahasia jangan tersinggung ya. Jadi ada publikasi yang mengatakan begini, kenapa anak-anak SD itu tergila-gila main game. Kalau sudah main game itu bisa berjam-jam itu tidak apa istilahnya, tidak lelah, tidak letih. Kenapa? Tahu yang dia bilang begini. Karena di game itu ada dua yang game berikan kepada anak-anaknya. Ingat loh Bapak Ibu, jangankan game zaman saya dulu sama zaman yang Prof. Oga itu game mana ada yang saya sekarang animasinya keren. Kadang-kadang cuma 2 batang sama 1 bola kecil tek-tok kita senang banget ya Pak Oga ya. Jadi ternyata bukan animasi. Animasi tidak mempengaruhi ternyata. Saya main game dari cuma 1 batang kotak sampai sekarang yang bisa fully digitalized, rasanya sama. Kenapa kira-kira? Atau main tembak-tembakan dulu ada namanya stop and watch dan lain sebagainya itu yang sederhana-sederhana. Bapak Ibu sadar apa tidak? Game itu memberikan 2 kepada kita. Apa? 1. Game itu memberikan kita self of accomplishment. Bukankah game itu pasti ada levelnya? Level 1, level 2, level 3 ya? Iya. Saya tanya Benar, Bapak Ibu. Level 1 tuh gampang atau susah? Gampang, Pak. Gampang, Bro. Semua bisa kan? Semua bisa kan? Masih lewat kan? Iya, gampang. Ya, bisa. Begitu lewat level 1, kita rasanya berhasil melewati satu tahapan. Kita punya self of accomplishment, berhasil. Di dalam teknologi pendidikan itu penting untuk meningkatkan percaya diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngajar programmer, jangan langsung kasih yang susah. Tiba-tiba suruh bikin yang susah, jangan. Yang pertama sederhana aja. Tugas pertama, gimana caranya mencetak nama Anda di tengah layar pakai PHP. Udah itu aja nilainya yang bisa dikasih A. Kira-kira apa? Pengaruh nggak? Teman-teman sekalian, kira-kira. Kalau Anda jadi peserta didik, siapa yang nggak suka dapat A, ya kan? Iya, Baru pengaruh, Bro. Nomor Pengaruh, 2 Prof. lebih Itu motivasi. ya, nomor 2 lebih dikit lagi apa? Sekarang itu kan warnanya putih kan, tulisan namamu di tengah layar kan, ya. Sekarang warnanya sesuai dengan warna kesukaanmu, jangan warna putih. Warna kesukaanmu apa? Itu PR berikutnya. Langsung ngumpulin dapat A lagi, ada yang warna hijau, merah, oke? Masukin tantangan 3. Sekarang bagaimana kalau warnanya kelap-kelip?
Game itu memberikan hal semacam itu yang membuat orang-orang main game itu ketagihan, Bapak Ibu sekalian. Pelan-pelan sampai lama-lama makin sulit. Bayangin kalau main game level satunya itu Anda langsung lawannya susah, nggak pernah menang, 40 berantem kalah terus. Kira-kira apa? Jadi malas main. Udah cari Jadi game malas yang main, lain. Prof. Iya, males main. Inilah masalah sekolah-sekolah bagus. Malah saya bilang sekolah-sekolah bagus ya. Sekolah-sekolah favorit itu ngerasa, kampus-kampus favorit itu ngerasa karena mereka anaknya pinter-pinter, langsung dikasih soal yang susah di depan. Plek. Akhirnya yang bertahan 10%, yang lain bodoh pokoknya dapat C deh. Pay to win. Iya, pay to win. Jadi teman-teman sekalian, terutama yang programming, bikin dari yang gampang-gampang, tapi perbanyak lama-lama. Cuma nulis teks doang. Saya waktu ngambil di MIT sekalipun waktu itu, Pak, belajar programming awalnya. Sama, Pak, dikasih gampang. Saya bilang, aduh, kayaknya MIT kalah nih sama kampus waktu saya di ITS nih. Tetapi tiba-tiba makin lama eksponensial tingkat kesulitannya. Bukan garis lurus gitu istilahnya. Tapi karena kita sudah addicted, maka kita nggak ngerasa itu eksponensial. Penasaran aja kita cari. Begitu. Itu pertama dari game. Dibuat bertahap makin lama makin susah sehingga orang addicted. Kedua yang paling penting, yang membuat anak-anak betah apa? Game itu setiap Anda lewat satu level, Anda dikasih pujian sama gamenya. Hebat Pak Hartarto, you just save the planet. Kan begitu seolah-olah kalau game berantem. Tiba-tiba, you are the champion of the world. Mana pernah kita dapat pujian gitu. Guru-guru sekarang, orang tua, dosen-dosen, jarang muji sekarang itu. Padahal katanya yang namanya praise, pujian itu, sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Jangankan anak kecil, kita aja yang udah tua dipuji seneng kok. Benar. Iya. Jadi Anda itu teman-teman sekalian, jangan pelit-pelit memuji anak-anak. Ya kan? Misalnya dia bisa naruh huruf di depan, wah hebat sekali. Kamu benar-benar membuat saya bangga. Udah gitu aja. Tapi kadang-kadang begitu terus kita bilang apa? Alah gua dulu jauh lebih muda dari lu, udah bisa kayak gini. Ya selesai. Motivasi langsung jatuh. Motivasinya runtuh langsung ya Pak? Luntur. Jadi tugas dosen, terutama dosen praktikum itu adalah di 3 praktikum awal. Di 3 pertemuan awal. Kalau Anda bisa membuat mereka tergila-gila, cukup tugas Anda selesai. Ntar jalan sendiri ilmunya. Nggak usah diajarin lagi. Jadi pertemuan pertama, kedua, ketiga itu sangat penting. Membuat mereka addicted, tergila-gila. Itu yang nggak dipelajari di mana-mana, Pak. Orang mikirannya pakai LMS apa ya, pakai emulator apa ya, pakai buku apa ya. Sama aja mau pakai buku kayak apapun. Kalau pendekatan kitanya salah, maka dia jadi malas. Ingat, belajar itu paling efektif kalau datangnya motivasinya dari dalam kan. Bukan dari luar kan, kalau dari dalam. Nah, terus ada lagi satu teknik saya nih Pak, saya bocorin ya teknik saya. Pernahkah Bapak-Bapak masuk ke dalam kelas itu waktu kita dulu kuliah ya, dosennya bilang begini, nilai saya begini ya, 40% dari UAS, 25% dari UTS, 2/10% itu tugas, 15% kehadiran. Jadi Anda bisa hitung sendiri ya, kalau Anda nggak masuk dan lain sebagainya. Ya, soal saya Anda harus belajar. Kalau nggak belajar, udahlah, nggak akan lewat. Tahun lalu yang lewat cuma setengahnya dari kelas ini. Kira-kira kalau Anda jadi mahasiswa itu apa pikirannya? Ngeri sih. Udah ngeri di depan kan? Aja. Panik Pak jadi. Tekan duluan Pak. Yang keluar kepanikan, kengerian, bukan motivasi. Benar nggak? Benar, Prof. Benar, Prof. Benar, Prof. Sekarang saya kasih cara untuk membuat motivasi mahasiswa. Jadi kemarin saya baru mulai nih, tahun lalu saya bilang begini. Di hari pertama itu, hari pertama kuliah saya bilang begini. Teman-teman semua, hari ini juga Anda semua saya kasih nilai A. Saya bilang begitu. Kaget mereka kan, dapat nilai A semua. Iya, semua dapat nilai A. Kalau gitu buat apa kita kuliah? Nah, di dalam kuliah, saya akan menjelaskan kepada Anda semua bagaimana cara mempertahankan nilai A. Kira-kira apa maksudnya, Pak?
Apa maksudnya Bapak Ibu saya ngomong gitu? Jadi semua dapat A, pertemuan berikutnya saya ajarkan bagaimana cara mempertahankan nilai A. Tapi mereka udah dapat A di tangan nih. Kalau dulu kan terbalik ya. Terbaliknya begini. Kamu kalau ngerjain ini saya kasih uang, ngerjain ini kasih uang, nanti uangnya totalnya sekian. Itu kan ya. Sekarang terbalik, uangnya saya kasih di depan. Nah, itu uang itu bisa kamu bawa pulang. Saya ajarin caranya seminggu sekali supaya uang itu tidak saya ambil. Nah, gitu. Kalau nggak masuk satu kelas nggak apa-apa, uangnya saya ambil, itu istilahnya. Anda mau masuk nggak masuk, saya nggak apa-apa, cuman uangnya saya ambil. Kira-kira dia masuk nggak Pak 14 kali, Pak? Masuk. Ya masuk kan dia sendiri yang milih. Kalau Anda nggak masuk, hilang tuh A-nya jadi A-. Tiba-tiba yang apa Pak? Tiba-tiba yang demam berdarah masuk Pak Oga. Karena dia takut A-nya berkurang. Nah, itu adalah psikologi, ya, kebutuhan psikologis yang bisa kita alami kalau kita berhadapan dengan anak sekarang. Jadi sekarang model belajar itu harus kita dengan siswa itu harus lebih egaliter ya. Kita harus pendekatannya inklusif dan non birokratik. Generasi sekarang itu generasi yang efektif belajarnya kalau kita sifat kita egalitarian, inklusif dan non birokratik. Ya, kalau kita menjadi temannya bagi mahasiswa kita, tiba-tiba kita menjadi dosen bagi mereka, Pak. Tapi kalau di depan kita udah bilang, saya dosen kamu, tiba-tiba kita nggak dianggap. Tapi kalau kita bilang kita teman dia, tiba-tiba kita dianggap dosen oleh mereka. Nah, itulah trik-trik mahasiswa zaman sekarang. Yang kebetulan beberapa mahasiswa ada juga di sini. Mudah-mudahan benar yang saya katakan. Benarkah mahasiswa Anda pengen dosen jadi teman Anda? Betul, Prof. Betul, Betul kan Prof. ya? Nah, ya itu sederhana aja. Benar. Nah, kalau jadi teman enak, semuanya jalan juga tenang, dosennya tenang, siswanya tenang. Tugas dosen adalah mengoles potensinya mahasiswa. Nah, nggak perlu harus kita dulu bikin coding. Waktu saya kuliah, nih dari Bu Nur ya, Pak Nur atau Bu Nur Syamsiah. Waktu saya kuliah, semester 1 hanya buat algoritma, seperti alur memasak mie instan. Diterjemahkan ke flowchart, tidak ada praktikum buat coding. Semester 2 baru buat coding. Ya, why not? Saya itu belajar ke piano itu, kelas 1 sampai SMA. Cuma diajarin not balok, Pak. Nggak dibeliin pianonya sama ayah saya. Mainnya di kepala saya. Begitu ada piano, jadi cepet. Karena teorinya udah masuk tuh. Nah, itu biasanya yang kuat di algoritma. Ya. Algoritma itu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, kan belakangan ini Mas Menteri bilang, semua harus belajar coding, semua harus belajar coding. Bagi saya belajar coding itu punya dua makna sempit atau makna luas. Kalau makna sempit, coding yang dimaksud itu adalah jadi programmer. Tapi makna luas itu, kalau kita biasa berpikir secara algoritma, maka kita diajar dalam belajar coding itu ya, kita kan belajar berpikir logis. Kita diajar berpikir runtut. Kita diajar berpikir algoritmis. Kita diajak berpikir holistik, tidak sporadis. Kita diajak berpikir berdasarkan data atau empiris. Itulah ilmu hidup yang kita butuhkan. Tidak hanya untuk bikin program, tapi kalau kita jadi pimpinan, kita harus membuat perencanaan itu harus logis. Ya, kita ingin membuat sesuatu harus metodologis, harus runtut. Mengatasi masalah harus lihat secara komprehensif. Dan itu diajarkan ketika kita belajar algoritma. Berpikir secara algoritmis. Itu yang membedakan orang informatika dengan orang matematika. Matematika lebih kepada calculation, ya, lebih kepada perhitungan. Tapi berpikir algoritmis itu adalah ranahnya informatika. Nah, seperti itu. Saya stop dulu di sini. Siapa yang mau tanya, silahkan dibuka pertanyaan. Tak terasa sudah 1 jam kita berlalu bersama. Ya, yang mau tanya? Silahkan, yang mau tanya silahkan. Boleh tanya lewat chatting, boleh tanya lewat. Boleh, tanya lewat apa aja boleh. Silahkan, silahkan. Sekarang sesi pertanyaan, silahkan. Saya Prof. Monggo, Ya. Pak siapakah? Akmal. Pak Akmal, iya Pak Akmal tercinta. Ya, saya mau nanya nih. Yuk. Kan untuk keadaan sekarang ini kan
sedang dituntut-tuntutnya belajar melalui e-learning kan. Ya. Bagaimana mahasiswa yang pemikirannya agak kurang gitu atau daya tangkapnya lambat untuk memahami materi kuliah, Pak? Karena di kelas saya aja ada yang sangat tertinggal jauh, Pak, dari materi kuliah karena belajar e-learning kayak gini, Pak. Bagaimana cara mengatasinya kira-kira? Oke. Pak Akmal, saya kasih jawaban yang filosofis dulu, baru yang teknikal ya, Pak Akmal ya. Iya, Pak. Suatu ketika saya nanya guru saya, Pak Akmal. Saya mau jebak guru saya nih, katanya guru saya jago nih, profesor kan. Saya tanya begini, Pak, di dunia ini ada dua mazhab terkait dengan K12. K12 itu SD, SMP, SMA, Pak Akmal. Awalnya. Iya, Pak. Sejumlah negara yang mazhabnya adalah semua naik kelas, Pak. Nggak ada nggak naik kelas, Pak. Naik kelas semua. SD sampai SMA tuh naik terus. Itu banyak negara yang seperti itu. Tapi ada negara lain yang kalau tadi itu nggak bisa memenuhi syarat tertentu, dia tinggal atau tidak naik. Betul, Pak Akmal ya? Betul, Pak. Nah, saya tanya profesor saya, Anda termasuk mazhab yang mana? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Saya pengen jebak dia kan. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Dia menjawab begini. Saya tidak akan terjebak dalam pertanyaan itu, dia bilang gitu. Ya, saya tidak akan memilih. Tetapi satu yang bisa saya pastikan. Kalau saya adalah guru dari kelas itu, saya tidak akan pernah membiarkan ada yang tidak naik kelas. Tahu maksudnya apa, Pak Akmal? Tahu, Pak. Orang tidak masuk tidak lewat capaian pembelajaran. Itu kan nggak ujuk-ujuk di akhir semester ya, Pak Akmal ya. Kan kelihatan dari awal-awal ya, Pak Akmal ya. Ya, udah kelihatan. Kan kelihatan ya, Pak Akmal ya. Nah, Iya, Pak. pada saat Anda melihat tanda-tanda itu, kalau kita adalah guru dan dosen yang baik, kita sudah melakukan intervensi, Pak Akmal. Kita sudah mulai intervensi. Artinya apa? Ingat, saya tidak akan membiarkan dia tidak naik. Karena dalam pedagogi modern, kalau ada yang nggak mencapai tujuan pembelajaran, yang salah kita yang rancang, Pak. Iya, benar. Udah tahu punya anak kayak begitu, kok Anda merancangnya kayak begini, gitu loh. Bahasa kasarnya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya desain instructional itu, nomor satu yang Pak Akmal harus lihat adalah capaian pembelajarannya apa, kemudian karakteristik mahasiswanya kayak apa. Sekarang saya tanya Pak Akmal cara ngajarnya sama nggak? Kalau satu kelas pintar semua dengan satu kelas kurang pintar semua, sama nggak cara ngajarnya? Beda, Pak. Beda. Kalau pintar semua gimana cara Bapak ngajar? Langsung kalau lebih bagus sih sesuai peminatan, Pak. Jadi interaksi dulu kepada para mahasiswa, maunya kayak gimana? Gimana belajarnya tipenya. Oke. Kalau ternyata Bapak dapat yang tidak ada peminatan, dapatnya yang seperti itu, gimana cara Bapak desainnya? Ya, saya lihat dulu, pertama saya kasih beberapa pemahaman. Nah, nanti apakah beberapa mahasiswa mengerti untuk misalnya sekitar 90% atau 80%, berarti saya menggunakan metode itu. Atau meneruskannya, jika enggak ganti. Berarti benar nggak kalau saya bilang? Berarti tiap semester cara Pak Akmal ngajar bisa beda-beda dong? Iya, Pak, beda. Itu yang benar, Pak. Kebanyakan dosen sekarang itu tidak dilengkapi dengan ilmu pedagogi seperti itu. Pokoknya mau ganti mahasiswanya kayak apapun, ya kayak gitu saya ngajarnya. Kalau nggak ada yang lewat ya salah mahasiswanya gitu. Iya, Pak. Anda bisa lihat dalam ilmu pedagogi bahwa desain pembelajaran itu Anda buat dengan mempertimbangkan targetnya apa, mahasiswanya kayak apa, Anda punya kemampuan apa, kampus punya fasilitas apa, baru ada desain yang paling tepat supaya efektif. Itu yang benar. Gitu. Kalau kita kan terbalik ya Pak ya, kebanyakan lo mau ganti kayak generasi baru, generasi lama sama aja saya ngajarnya. Nah, itulah makanya kadang-kadang antar semester kan suka ada break Pak ya. Iya. Nah, break semester itu sebenarnya administrasi kampus harus memberikan kepada Bapak calon mahasiswa Anda nanti di semester depan.
profilnya kayak apa, orang-orangnya kayak apa, biar Pak Akmal udah bisa ancang-ancang sebelumnya. Gitu istilahnya. Ya, Pak. Ancang-ancang, oh, kalau begini saya akan pakai cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda, tugas yang berbeda. Banyak jalan menuju Roma itu tadi. Nah, mungkin kalau Bapak ketemu orangnya, anaknya udah pinter semua, kelas dunia semua, satu SKS cukup kali Pak ya. Aduh, bisa Tapi jadi kalau tuh. ternyata yang nggak bisa semua, ya 4 SKS baru bisa. Saya harus pelan-pelan jelasinnya. Asalnya SKS juga dari situ Pak, bukan dari copy paste SKS itu. Tapi setelah melihat suasana situasi seperti itu, baru saya bisa menghitung. Kalau gitu saya butuh sekian SKS. Karena karakteristik peserta didik anak-anak saya mahasiswa seperti ini. Begitu Pak Akmal? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap ya. Thank you. Mantap. Next. Oke, silakan. Yang lainnya ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada lagi? Ini jam-jam ngantuk soalnya Pak Warga. Karena udah siang ya, udah sore ya. Udah sore semua. Udah mau buka puasa nih, Prof. Iya. Nah, jadi evaluasinya tadi kalau Anda mau lihat, nanti tolong dibagikan presentasi saya Pak Yoga ya. Tapi intinya sama yang saya sampaikan. Jadi evaluasinya kebalik. Evaluasinya pas sinkronis online. Gitu. Sisanya dia belajar. Itu akan jauh lebih mengasihkan menurut saya. Dan itu tadi, jangan kasih yang susah-susah. Udah sinkronis online langsung kasih yang susah. Alasannya macam-macam tuh Pak Oga nanti. Mulai dari internetnya mati lah, dicabut lah. Begitu gak bisa ngerjain, dia cabut tuh internetnya. Jadi kalau kita bikin 10 soal programming, ya 1 sampai 7 tuh mereka bisa semua lah Pak. Ya kan, 1, 2, 3, wah senang 7. Nah, 8, 9, 10 mulai dikasih agak susah dikit. Biarin mereka berpikir. Tapi mereka sudah merasa ada achievement-nya dulu di depan itu. Ada achievement, ada praise atau ada pujian dari dosen-dosennya, dari guru-gurunya. Itu akan meningkatkan motivasi diri dia. Kalau motivasinya udah timbul, selesai tugas kita Pak. Praktikum kita cuma ngawasin aja karena mereka sudah tergila-gila dengan pelajaran itu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang lebih enak loh. Dulu kan, Pak ini apa maksudnya? Kita harus ngajarin. Sekarang apa maksudnya? Cari di Google dulu. Kalau nggak ada baru tanya saya. Jangan dibalik gitu. Saya suruh googling gitu. Cari dulu di Google sampai nyerah. Nggak ada baru tanya saya. Gitu. Saya rasa bisa jalan. Gitu Pak Oga dari saya Pak Oga. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada lagi? Apakah jelas atau tidak jelas? Boleh di chatting. Ya, mumpung jelas atau tidak jelas? Wah, jelas Pak Nur. Nur, siap. Ya. Jelas, Prof. Terima kasih. Ada gunanya enggak? Banyak. Bermanfaat. Banyak, Pak. Ilmu bermanfaat, Pak. Banyak. Ya, oke. Kalau menurut saya udah jalanin aja lah. Kalau dipikirin nggak dijalanin salah. Kalau dijalanin salah minta maaf gitu aja. Ada pepatah mengatakan begini Prof. Oga, lebih baik setengah-setengah benar daripada benar-benar salah katanya. Ya. Kalau nggak jalanin itu benar-benar salah. Tapi kalau jalanin ada salah itu biasa. Itu bagian dari proses belajar. Jadi nggak ada masalah. Ya. Saya masih ingat tuh waktu pertama kali Zoom gini anak-anak sekolah itu Pak. Gurunya dikerjain sama anak-anak. Apa? Di-mute. Jadi gurunya ngomong berbusa-busa sama anak-anak di-mute. Gurunya nggak tahu tuh di-mute apa enggak. Mereka cekikikan sendiri. Karena akhirnya gurunya belajar mengendalikan sendiri supaya nggak dikerjain. Baru dia tahu. Malah sekarang anak-anaknya diledek balik sama gurunya gitu. Jadi semua sambil belajar. Yang penting adalah open mind dan open heart. Kita mau untuk berubah menyesuaikan diri. Teman-teman sekalian, ini sebagai bukan nasihat ya, tapi insight terakhir saya gini. Setelah nanti pandemi ini selesai, yakin saya pasti cara belajar menjadi berbeda. Tahu nggak Pak Hoga ada mahasiswa yang bilang begini? Saya lihat di salah satu tulisan dia bilang begini. Gara-gara pandemi ini, baru saya punya waktu untuk browsing YouTube karena disuruh dosen saya. Setelah saya lihat di YouTube, lah
Kalau tahu begini saya nggak perlu kuliah, dia bilang gitu. Karena katanya dari YouTube dia bisa belajar sendiri dan yang diajarin YouTube lebih menarik daripada dosen saya, dia bilang gitu, Pak. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahan ajar by utility nanti akan banyak dipakai habis ini. Karena orang sudah melihat sekarang. Dulu mungkin kita sembunyiin itu semua, situs-situs. Sekarang dibuka semua, orang tahu semua. Dulu mau telekonferensi ini semua bilang apa? Nggak mungkin bisa, nggak bisa. Bandwidth lah, apalah alasannya. Tiba-tiba sekarang tiap hari kita seperti ini. Meeting sehari bisa 10 kali gara-gara cuma seperti ini. Lebih dari meeting biasa gitu kan. Saya yakin begitu pandemi ini usai, sekarang anak-anak rindu ke kampus. Nanti kampus rindu lagi kayak begini. Nanti dia bilang sama dosennya, Pak, kalau yang beginian kenapa diajarin? Beginian YouTube aja, beginian Zoom aja. Nah, Bapak ngajarin yang begini, gitu. Mereka udah tahu sekarang, udah terbuka semua. Jadi kita nggak bisa lagi bersembunyi di balik berbagai excuse. Excuse bandwidth, excuse pedagogi, excuse nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Karena sekarang sudah dibuka, semua sudah make. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, siapkan model pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, yang membuat siswa terhibur, agar motivasi diri terus keluar, sehingga mereka menjadi seorang pembelajar seumur hidup yang luar biasa. Itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Prof. Eko, karena waktunya sudah habis. Dan ini juga sudah, terima kasih banyak. Dan kita akhiri, sukses seminar acara ini. Dan terima kasih semua. Kita akan berlanjut lagi, mungkin di lain waktu bisa ketemu lagi. Terima kasih Prof. Eko. Terima kasih Prof. Oga. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-10. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Salam sehat, salam sehat. Abedi Bakri. Sorry, Prof. Abedi Dani kemarin. Bacot dan